Seberapa panas suhu politik Pilkada Karawang 2024? Mari Fitriana. Ini angkanya kayak lebih dari pertanyaan kedua ini. Panas sekali. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast Beda Warna Berbeda Tapi Bersuara. Ini merupakan podcast perdana KPU Kabupaten Karawang, persembahan dari kami untuk kalian teman pemilih di rumah untuk memberikan informasi terkait dengan kepemiluan dan juga kegiatan di KPU Kabupaten Karawang. Nah, teman pemilih, saya Vivi dan untuk beberapa menit ke depan saya akan menemani teman pemilih untuk ngobrol-ngobrol nih bersama narasumber kita. Kira-kira siapa narasumber kita pada kali ini? Yes, langsung saja kalau gitu kita panggil the one and only Ketua KPU Kabupaten Karawang, Ibu Mari Fitriana. Boleh tepuk tangan? Tepuk tangan dong yang rame dong. Ini rame banget di sini nih, penonton di belakang nih rame banget Bu. Ada 1 juta? 3 orang sih. 3 orang. Bu Mari, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Teh Vivi, ya. gimana kabarnya Teh Vivi? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Penuh semangat ya? Penuh semangat selalu dong. Nah Bu, lebih kelihatan cerah ceria merona nih setelah tahapan pemilu dan pilkada. Iya, kayaknya stresnya udah hilang kayaknya. Udah brojol itu. Udah lega kayaknya. Lega selega-leganya. Udah lega selega-leganya. Nah Bu Ketua, sekarang kegiatannya apa nih setelah tahapan pemilu dan pilkada selesai? Lagi sibuk apa? Iya, jadi teman pemilih juga pastinya di rumah ingin tahu ya, Teh Vivi ya. KPU ngapain sih pasca pemilihan gitu kan, pasca pilkada, pasca pemilu kemarin gitu kan. Pastinya kita masih ada 3 kegiatan besar sebetulnya. Nah, yang pertama itu kegiatan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Betul. Jadi kegiatan ini kita diminta per 3 bulan. Per 3 bulan itu untuk mengupdate berapa banyak daftar pemilih gitu kan di Kabupaten Karawang. Begitupun dengan KPU di seluruh Indonesia. Lalu kegiatan yang keduanya tetap ada sosialisasi dan pendidikan pemilih. Betul. Ini salah satu ya, betul. Iya, ini merupakan salah satu sarana untuk KPU Kabupaten Karawang ya memberikan edukasi kepada pemilih gitu kan. Nah, yang ketiganya ini adalah pergantian antar waktu, PAW. Jadi kalau misalkan ada anggota DPRD Kabupaten Karawang yang memenuhi unsur PAW, yaitu kita nih KPU Kabupaten Karawang yang melaksanakannya. Jadi sebetulnya kegiatan itu dan kegiatan-kegiatan lain sebetulnya administrasi perkantoran masih, ya kan? Masih berjalan. Sekretariat masih berjalan. Mungkin kalau untuk semuanya. PAW mah kita sifatnya menunggu ya, bukan nggak mungkin ya tiba-tiba kita ke Dewan nih nggak ada yang mau di PAW nih gitu. Yakin nggak ada yang mau di PAW gitu. Kan nggak mungkin gitu ya. Tentunya kan harapan kita bersama semua anggota Dewan di Kabupaten Karawang ini selalu sehat ya, mudah-mudahan tidak ada permasalahan apapun sehingga tidak terjadi PAW gitu. Mudah-mudahan. Oke. Karena gini Bu, ada sampai netizen dan teman pemilih mungkin di rumah ya, sampai ada kalimat tuh gini. KPU kerjanya musiman tapi gajinya rutin bulanan, sudah gitu. Ternyata enggak ya teman pemilih ya. Iya. Jadi kan kalau netizen pastinya kan melihatnya KPU ini bekerja hanya saat pemilu dan pilkada gitu kan. Padahal kan jauh sebelum pemilu pun di 2 tahun sebelumnya itu kan KPU sudah melaksanakan tahapan. Tahapannya sudah dimulai jauh sebelumnya gitu kan. Nah, lalu pasca pemilihan gitu kan, pasca pilkada ini juga masih banyak agenda sebetulnya yang perlu dilakukan KPU gitu kan. Salah satunya tadi sosialisasi dan pendidikan pemilih kan tidak hanya berhenti setelah pilkada itu selesai gitu. Tapi kan itu harus terus secara simultan kita lakukan agar masyarakat ini kan bisa tercerahkan gitu kan, dan juga mereka bisa mendapatkan sisi positif, insight dan informasinya gitu kan. Valid nih dari sumber yang valid gitu. Nah, betul, dan dari KPU langsung gitu kan informasinya. Nah, Bu Ketua, pada saat tahapan pemilu dan juga pilkada itu kan kebayang ya, tahapannya begitu rapat, kegiatan begitu padat gitu kan. Pada saat itu gimana sih Bu Ketua membagi
waktu, membagi peran, membagi energi dan juga mungkin pikiran juga pada saat itu Ibu sebagai Ketua KPU Kabupaten Karawang, kemudian ini rumah Ibu juga sebagai seorang istri dan ibu dari 5 orang putra dan putri di rumah. Itu kan kebayang Bu, luar biasa gimana hektiknya pada saat itu. Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya yang intinya itu adalah kerjasama dengan partner kita rumah tangga gitu, dengan suami gitu kan. Nah dengan suami ini karena dari awal ketika akan mengikuti proses seleksi KPU itu saya sudah sampaikan ke suami, saya minta izin dan saya sampaikan bahwa kalau misalkan terpilih pasti itu di rumah bisa dihitung waktunya, lalu dengan anak interaksi pasti akan banyak berkurang. Tapi pasca pemilu, saya bilang pasca pilkada itu pasti aktivitas akan seperti orang kantor pada umumnya gitu, pergi pagi pulang sore gitu. Hanya ketika saat tahapan itu pergi pagi pulangnya belum tentu. Tolong dibantu. Iya, jadi saya minta dengan sangat gitu ya ke suami saya, minta tolong dibantu, di backup juga gitu kan urusan rumah tangga. Dan kalau urusan pekerjaan rumahnya kan ada yang bantu gitu kan. Karena jadi nggak kebayang nih tiba-tiba Ibu lagi di luar kota, tiba-tiba telepon, ini harus tanda tangan WA atau ini ada masalah di kecamatan ini, mami pulang. Itu kan luar biasa sekali ya. Iya benar luar biasa. Tapi memang kalau untuk urusan ininya untuk urusan sekolah anak gitu ya, kita masih kontrol karena kan semua grup langsung, anak masih ada di WA saya. Jadi itu masih langsung gitu. Jadi informasi apapun kaitan sekolah anak itu masih langsung. Jadi memang support dari keluarga khususnya pasangan itu penting sekali. Support dari pasangan sangat penting dan kita kasih tahu juga ke anak gitu kan. Ya mohon pengertian juga dari mereka bahwa kondisi ini lagi betul-betul sibuk dan kebayangkan ya kita bisa 3 hari ada di Jakarta, terus bisa 2 hari ada di Bandung. Jadi waktu dalam seminggu tuh bisa jadi kita nggak sama sekali ada di rumah gitu kan. Jadi ke rumah hanya tuker koper istilahnya waktu itu ya saat tahapan. Seperti itu Teh. Bu, pada saat pemilu dan juga pilkada kemarin, KPU ini kan sebagai penyelenggara pemilu jadi center of attention ya, pusat perhatian semua orang istilahnya gitu. Dan terutama mungkin Ibu juga sebagai ketua. Nah pada saat tahapan pemilu dan juga pilkada, bagaimana sih tantangan, pressure, lalu kemudian mungkin pemberitaan yang bukan hanya mungkin memberitakan lembaga tapi juga Ibu secara pribadi. Pada saat itu bagaimana Ibu menghadapi hal-hal tersebut? Ya hadapi aja sih. Iya karena kan nggak bisa kita hindari ya Teh ya. Betul. Nggak bisa kita hindari dan karena itu udah menjadi satu paket resiko yang harus kita jalani gitu kan. Jadi ketika ada pressure, ketika ada pemberitaan, mau itu yang positif, mau itu yang negatif, ya udah dihadapi, dinikmati, dijalani aja gitu. Nggak. Apa yang Ibu pikirkan pada saat itu? Apakah langsung, gimana ini? Atau justru malah, I'm famous. Nggak gitu ya? Yang kedua sih sebenarnya. Tuh ngerasa oh iya ya ternyata seterkenal ini ketua KPU saat ternyata itu. Semua orang memperhatikan aku gitu. Gitu. Jadi semuanya memang satu paket resiko dan juga tanggung jawab sebagai ketua pada saat ini. Betul, karena ketika diamanahi jadi ketua itu saya sudah menyadari penuh bahwa oh iya resiko dan tanggung jawab ini begitu besar gitu kan, termasuk ya hal-hal seperti itu gitu, pemberitaan dan lain sebagainya. Dan ketika mendapatkan pemberitaan yang negatif itu ya saya merasanya oh iya ya saya harus siap dengan hal-hal seperti ini gitu. Jangan hanya mau enaknya aja oh ya jadi ketua KPU gitu kan. Orang melihatnya sebagai prestis yang tinggi gitu kan. Tapi juga ada resiko di balik itu, ya itu yang harus kita nikmati semuanya gitu. Harus dinikmati. Semua harus dinikmati gitu. Dan alhamdulillahnya karena memang lingkungan kerja di KPU Kabupaten Karawang ini memang kita saling support ya. Jadi ketika ada hal apapun itu ya kita hadapi bareng-bareng. Betul. Nah, Bu Ketua ini kan Bu Mari ini kan berangkat dari seorang aktivis
pada saat ini itu ya, pada saat masih kuliah dulu ya Ibu ya. Iya. Seorang aktivis yang dulunya tuh gencar sekali mungkin mengkritisi kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah daerah gitu kan. Pada saat itu sering demo di kantor bupati ya Bu ya. Kalau nggak salah pada saat itu bupatinya masih Singapura Bangsa. Kejauhan ya. Tua sekali ya gitu. Salah ya. Aduh. Ya, jadi dari seorang aktivis lalu kemudian juga pernah terjun di politik praktis menjadi anggota salah satu partai politik pada saat itu. Lalu kemudian apa yang membuat Ibu merasa terpanggil, oh kayaknya aku harus jadi penyelenggara pemilu nih gitu. Apa kira-kira yang mencetuskan? Iya, ceritanya panjang sebetulnya Oh, gitu. tuh ya. Boleh, Kayaknya kalau misalkan dibikin podcast kayaknya harus 5 episode kayaknya. Oh enggak ya. Nah, jadi bercerita saat jadi aktivis dulu ya. Saat jadi aktivis kan pasti yang ada di pikiran kita itu kita harus bisa masuk sistem di pemerintahan dan kita harus bisa merubah dari dalam gitu kan. Okay. Itu udah ada di mindset kita gitu kan saat jadi aktivis. Nah, ternyata jalannya adalah harus waktu itu masuk dulu ke partai politik. Dan waktu itu di partai politik itu dari pertama itu 2008 wakil bendahara, di 2009 itu jadi bendahara, sampai di 2015 saya memutuskan untuk keluar dari partai karena kalah nyalek 2 kali. Oh, sakit hati ceritanya nih. Aduh, caleg sedih juga ternyata. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau konsultasi persoalan caleg, saya banyak pengalaman gagal. Jadi jangan sampai gagal kayak saya gitu kan. Boleh curhat lah. Boleh curhat lah gitu. Jadi di 2014 saya gagal nyalek untuk yang kedua kalinya. Itu saya udah berpikir, oh kayaknya di legislatif itu bukan jalan saya. Saya berpikir itu. Tapi untuk memutuskan keluar dari partai waktu itu banyak pertimbangan karena kan waktu itu posisinya bendahara. Betul. Ya. Pengurus Jadi, inti lah ya. Pengurus inti gitu. Wah, saya harus mencari momen yang pas gitu kan untuk mengundurkan diri supaya orang tahu bahwa oh saya mengundurkan diri dari partai gitu. Karena dari situ ketika kalah nyalek itu saya udah berpikir apa saya di KPU ya gitu. Okay. Saya udah nggak berpikir lagi apakah nanti di Bawaslu atau di mana enggak, tapi saya langsung berpikirnya apa nanti saya di langsung KPU gitu ya. Nah, cuma kan melihat di aturan undang-undangnya itu minimal 5 tahun tidak boleh berpartai. Saya mikir keluarnya gimana ini gitu kan ya di partai gitu kan ya. Nah, akhirnya mendapatkan momen itu ketika 2015 saat pilkada gitu kan, perbedaan kepentingan politik waktu itu, akhirnya ya udah saya mengundurkan diri dari partai. Dan setelah itu begitu banyak pimpinan partai di kabupaten yang menawarkan gitu ya, bukannya sombong sih ya gitu ya, tapi saya bilang mohon maaf saya mau ke KPU nanti gitu kan, jadi jangan ngajak-ngajak saya lagi ke partai lah gitu. Dari pada saat memutuskan untuk berhenti dari partai memang tujuannya udah jelas nih, saya pengen ke KPU gitu ya. Iya, karena saya berpikir oh saya bisa berkiprahnya mungkin jadi penyelenggara, karena saya melihat kan proses seleksinya tidak begitu seperti di partai ketika kita mau mencalonkan legislatif gitu kan. Kalau menjadi legislatif kan kita harus memperoleh suara sekian gitu kan. Tapi kalau di KPU seleksinya normatif lah gitu. Nah, waktu itu pun yang akhirnya menguatkan saya untuk jadi untuk berkiprah di KPU di 2015 itu pasca saya mengundurkan diri itu di bulan bulan September atau Oktober gitu. Saya pernah ke kantor KPU waktu itu urusan ketemu sama ketua. Waktu itu masih almarhum Bang Reja. Pak Riza. Ya, almarhum Bang Reja. Bang Reja ngajak saya bicara di ruang ketua. Waktu itu ruang ketuanya belum seperti sekarang. Nah, beliau ngobrol karena memang semasa di partai pun sering diskusi dengan beliau. Nah, beliau nanya, Mar, mau kemana nanti gitu kan pasca di partai ini, mau ke partai lain atau gimana? Nah, saya bilang kayaknya enggak Bang, kalau ke partai lain, saya bilang gitu kan. Mana ke KPU? Ya, insya Allah lah Bang, tapi kan masih lama gitu. Masih lama gitu kita bilang gitu kan. Karena kalau dihitung 5 tahun berarti 2020, sementara 2020 tidak ada seleksi. Bilang kan 2018 waktu seleksinya. Nah, ya udah.
di KPU aja gitu kan. Oke. Bang Reja bilang tuh waktu itu. Pertama yang menguatkan saya untuk akhirnya Bismillah gitu Bismillah ya menjalankan. nanti di KPU. Nah, pada saat itu kan Bu Ketua mulai dari PPK dulu ya. Iya di Mulai dari 2022 waktu itu. 2022. Iya. Oke, dan pada setelah saat masih menjadi PPK lalu kemudian mengikuti seleksi menjadi anggota KPU dan pada akhirnya sekarang menjadi ketua KPU Kabupaten Karawang. Nah, selanjutnya gini nih Bu Ketua, kan pada saat pemilu dan pilkada nih, kira-kira apa sih momen-momen yang menurut Ibu sebagai ketua paling berkesan, paling teringat gitu? Momen apa tuh Bu? Momen saat pemilu ya, saat pemilu dan saat pilkada. Kalau saat pemilu sebetulnya banyak sih momennya, tapi ada satu kegiatan kita di Merkur waktu itu yang apa ya, itu mengumpulkan semua penyelenggara dengan dewan-dewan waktu itu, calon-calon dewan. Oh iya, ingat. Nah itu. Oke. Nah di situ momen dimana almarhum bapak mertua itu baru berpulang dan kita tetap harus berdiri profesional gitu kan menghadapi tahapan gitu kan dan lain sebagainya gitu. Itu jadi momen yang menguatkan gitu kan. Terus kalau saat pilkada ya pastinya banyak sih momen ya. Banyak momen lah yang berkesan gitu. Yang pasti di setiap tahapan ada hal-hal yang bisa kita ambil sisi positifnya yang semakin menguatkan kita lah sebagai penyelenggara. Kalau ini dari keriuhan segala tahapan pemilu dan pilkada, Bu, ada gak apa yang Ibu kangenin gitu dari tahapan pemilu dan pilkada? Ya kalau misalkan saat ini ya, karena kita saat ini kan udah normal berkantor seperti orang pada umumnya ya. Kalau waktu itu kan kita benar-benar hektik gak normal gitu ya. Gak normal gitu kan. Bisa jam 1 masih ada di kantor, jam 1 pagi gitu kan ya. Apa ya, riuh sebetulnya lebih riuh pilkada ya. Lebih riuh pilkada berasanya gitu. Karena kalau sebetulnya bukan riuh dari segi pekerjaan tahapan ya. Kalau dari tahapannya jujur pilkada lebih ringan. Karena kan kita mengurusi calon aja kan hanya 2 pasangan calon. Lalu mengurusi logistik sangat jauh lah. Kalau pemilu kan 5 surat suara, kalau pilkada hanya 2. Itu sangat jauh kalau dari segi tahapan. Tapi yang bikin riuhnya adalah yaitu dari pressure-nya gitu kan. Apakah itu justru yang bikin kangen juga mungkin? Nah, justru memang saat ini mah jadi kangen ya. Kok gak ada yang WA saya ya gitu. Kalau saya kangen nyanyi jingle, Bu. Nyanyi jingle. Bohong deng, saya kangen job MC. Tolonglah guys, yang punya event boleh lah ya. Kita bisa semuanya lah, MC bisa, nguras toren oke guys. Gitu. Iya. Jadi emang waktu lagi tahapan itu kadang buka WA aja suka deg-degan ya. Bener. Takutnya ada kejadian di kecamatan mana gitu kan. Ada di desa mana, takutnya ada apa gitu kan. Selalu waspada gitu ya. Bahkan kalau mau buka WA aja suka baca doa dulu gitu kan. Nah, kalau sekarang justru kangen saat-saat itu. Kangen saat-saat itu. Saat-saat deg-degan. Saat-saat deg-degan gitu. Adrenalinnya tinggi. Oke. Nah, Bu Mari, kan pada saat pelaksanaan tahapan pemilu dan pilkada gitu ya, memang secara keseluruhan bisalah dikatakan bahwa pelaksanaan pemilu dan pilkada di Kabupaten Karawang berjalan dengan lancar, aman, damai dan sukses gitu. Cuman kan dari sekian pelaksanaan itu pastilah ada terjalnya gitu, ada masalah-masalah yang terjadi. Salah satu yang mau saya tanyakan adalah pada saat pemilu itu terjadi ada beberapa anggota badan ad hoc PPK yang diberhentikan tetap oleh KPU Kabupaten Karawang. Nah, mungkin ini juga jadi isu yang teman pemilih di rumah tahu gitu karena lihat pemberitaan-pemberitaan. Nah, apa sebenarnya yang terjadi pada saat itu sih, Bu Ketua? Iya, saat itu memang itu kejadiannya tidak terjadi secara bersamaan ya, TPP. Itu terjadinya per kecamatan gitu. Yang pertama kali tercetus itu kecamatan Pakis waktu itu, Pakis Jaya. Nah waktu itu saya ditelepon tengah malam ya, hampir subuh kalau nggak salah itu oleh anggota PPK mengabarkan kalau si rekapnya itu merah.
gitu. Artinya ada masalah di Nah, artinya perhitungannya. kan ada masalah yang tidak balance antara suara entah itu caleg, entah itu partai gitu kan dengan total keseluruhan gitu. Nah, saya tanya itu persoalannya di mana gitu kan. Nah, saya minta dicari dulu gitu kan persoalannya di mana. Nah, akhirnya ketemu gitu kan, dan pada saat itu ketua Pakis ternyata beliau kan menjadi operator juga Sirekap. Karena kan waktu itu kita buka berapa panel untuk menyelesaikan rekapitulasi di tingkat kecamatan ya. Nah, salah satu panel yang dia pakai itu ternyata dia pakai untuk merubah suara gitu. Dan di di formulir C hasilnya itu ada yang beliau rubah juga. Nah, akhirnya ketika itu terjadi, itu ramai juga di sana waktu itu, beberapa partai yang berkaitan itu meminta untuk diselesaikan. Nah, akhirnya dengan partai lain yang bersangkutan di rekapitulasi itu yang suaranya dirubah, akhirnya kita sampaikan bahwa itu akan dikembalikan sesuai dengan suara yang seharusnya gitu kan. Itu sudah clear. Nah, kemudian dengan yang bersangkutan gitu kan, kita telusuri di sini di KPU, dipanggil gitu kan mereka, dan ada tim pemeriksa daerahnya di internal KPU Kabupaten Karawang. Waktu itu diperiksa lah gitu, motifnya apa gitu kan, dan dia melakukannya partai mana saja, caleg mana saja, itu didalami gitu. Itu kejadian pertama di Pakis. Lalu kejadian kedua di Cikampek. Nah, Cikampek ini memang yang akhirnya lebih terblow up gitu kan di media gitu, karena begitu ramai waktu itu karena pencetusnya sudah ada di Pakis gitu. Akhirnya ketika kejadian lagi di jadi Cikampek, merembet ya. jadi ramai gitu, sangat ramai gitu kan. Nah, di Cikampek itu tidak banyak partai yang dilibatkan oleh si pelaku. Kalau di Pakis kan banyak partai yang dilibatkan pelaku, tapi kalau di Cikampek hanya satu partai, dan calegnya itu merasa dia dirugikan gitu, karena suara dia kan jadi downgrade gitu kan, jadi di peringkat berikutnya gitu. Berkurang sih enggak, tapi jadi turun peringkat gitu, jadi turun peringkat. Suaranya tidak ada yang hilang, suara caleg gitu, tapi suara partai berpindah jadi ke suara caleg. I see. Nah, itu akhirnya jadi ramai. Itu kejadian di Cikampek. Lalu kemudian di Kecamatan Lemah Abang juga sama, tidak banyak partai, hanya satu partai gitu. Jadi penyelesaiannya tidak terlalu rumit seperti yang di Pakis Jaya gitu. Lebih cepat kita bisa menyelesaikannya gitu. Nah, terhadap yang bersangkutan, PPK-nya setelah didalami motifnya gitu kan, lalu kemudian apa yang didapat, apa yang diberikan oleh orang yang menjanjikan gitu. Nah, akhirnya kita menyimpulkan bahwa memang perbuatan mereka itu dilakukan dengan perencanaan gitu kan. Mens rea-nya ada gitu. Maka kita bisa simpulkan itu pelanggaran etik yang berat gitu kan mereka. Makanya akhirnya setelah melalui beberapa kali pemeriksaan ya badan ad hoc-nya, lalu kemudian kita putuskan di rapat pleno itu untuk memberhentikan mereka. Nah, pada saat itu, Bu, kan itu kan pemilu ya kejadiannya ya, di pemilu. Nah, gimana respon atau tindakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karawang untuk memastikan bahwa kejadian tersebut tidak akan terulang kembali di pilkada setelahnya, karena kan ini berhubungan sama kepercayaan publik nih terhadap integritas dari KPU dan juga badan lembaga atau badan di bawahnya, badan ad hoc di bawahnya. Ya, betul sekali. Ini kan akhirnya orang berasumsi macam-macam gitu ya, Teh ya, berasumsi macam-macam. Maka kemudian ketika apalagi kita pemilu dan pilkada ini di tahun yang sama gitu kan. Maka akhirnya ketika selesai pemilu,
kita di setiap rapat pleno itu kita menyampaikan ya, kita bahas bahwa kita harus lebih selektif dalam rekrutmen badan ad hoc gitu kan. Jadi dari awal masuknya udah harus betul, sudah harus sangat ketat lah gitu. Maka kemudian ketika yang paling urgent sebetulnya ketika proses rekrutmen badan ad hoc itu kan di proses wawancara. Ya. Karena itu kan kita berbicara mendalam gitu kan dengan yang bersangkutan gitu. Kalau hanya CAT gitu kan, itu kan sudah by komputer gitu kan semua tesnya. Itu kayaknya gitu kan. Kalau hoki juga bisa tuh CAT. Kalau hoki kan bisa nilainya besar gitu ya. Nah, kalau di wawancara kita bisa langsung mendalami gitu kan, motif mereka daftar menjadi badan ad hoc apa gitu kan, tujuan mereka apa gitu kan. Nah, kalau misalkan sudah tertangkap ada motif atau ada tujuan-tujuan yang aneh-aneh, ya udah tinggal langsung cut aja ya, gitu kan. Ya, jangan ya Dek ya gitu, udah langsung cut aja. Langsung cut aja lebih baik karena pengalaman dari sebelumnya. Karena pengalaman dari sebelumnya. Betul. Nah, itu di pemilu, Bu. Pilkada juga kan banyak ada beberapa kejadian lah diwarnai dengan misalnya ada surat suara yang tertukar pada saat hari H. Ini udah kayak surat suara udah kayak anak yang tertukar gitu, sinetron. Atau boleh lah KPU nih bikin sinetron nih, dapilku ternyata bukan dapil bapak suamiku atau gimana lah gitu, bisa mungkin ya Bu. Jadi sempat ada surat suara yang tertukar pada saat hari H. Nah itu kenapa Bu pada saat itu, dan apa yang dilakukan KPU Kabupaten Karawang supaya penanganannya cepat dan tidak merugikan siapapun tentunya? Betul, itu saat pemilu ya kejadiannya surat suara yang tertukar, karena memang kan khususnya untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten. Oh, oke. Ya, karena kan dibagi menjadi 6 dapil itu kan. Waktu itu yang tertukar itu di dapil 5. Di Cikampek ada beberapa TPS tertukar dengan dapil, ada yang dapil 2, ada yang dapil 3 gitu. Nah, saat itu keputusan cepat yang kita ambil adalah kita tetap melakukan rekapitulasi di tingkat TPS gitu kan. TPS tetap menghitung, dan suara yang sudah terlanjur diberikan oleh pemilih, jadi surat suaranya itu tercoblos walaupun dapilnya berbeda. Itu sudah tercoblos dan sudah masuk ke kotak. Nah, tapi akhirnya keputusan yang kita ambil adalah itu berdasarkan surat edaran bersama antara KPU dengan Bawaslu. Pada tahun 2019 dibuatnya surat edaran tersebut, dan menyepakati waktu itu di poin 11 kalau tidak salah ya, itu ada apabila ditemukan kejadian surat suara yang tertukar dapil, itu maka suaranya tetap dinyatakan sah. Untuk partai politik. Oh, jadi dimasukkan ke suara partai. Iya, gitu jadi tetap masuk suara partai. Artinya partai tidak kehilangan konstituennya, tapi mungkin yang merasa dirugikan adalah si caleg pribadinya itu, karena kan harusnya mungkin suara mereka yang bertambah. Betul. Tapi akhirnya menjadi suara partai gitu ya. Nah itu akhirnya ini menjadi PR juga kan buat kita ya, dari kejadian tertukarnya surat suara itu, walaupun secara regulasinya itu ada gitu ya, tidak hilang suaranya, tapi kemudian ini harus menjadi edukasi juga buat pemilih bahwa ketika di dalam TPS itu harus betul-betul melihat, ya, betul ya Bu ya. Harus betul-betul melihat surat suaranya itu, atau mungkin karena memang saat pemilu kan ada 5 surat suara ya Teh. Terbayang sih memang mereka harus memilih bukanya gitu kan, udah kayak koran aja gitu udah ya, kayak koran gitu kan, belum lagi ada 5 gitu kan. Nah itu harusnya sih ke depan kita bisa edukasi lebih dalam ya ke teman-teman pemilih, bahwa ketika memilih itu dilihat dulu judulnya gitu, betul nggak itu dapilnya gitu. Mungkin kalau misalkan DPR RI kan nggak mungkin tertukar dapil karena satu dapil nih kita gitu. Tapi kalau kabupaten kan itu potensinya ada gitu. Dan yang menjadi bahan evaluasi lagi adalah selain sosialisasi kita nanti yang harus lebih mendalam adalah di tata kelola logistiknya. Iya, gitu. Betul. Nah kita mengamati memang kemarin itu saat pemilu itu dengan luas gudang hanya 3.000-an, itu kita harus mengelola 5 surat suara. Terbayang di gudang itu rumitnya seperti apa gitu, dengan kotak yang begitu banyak gitu kan. Dan apalagi pemilu itu TPS-nya itu 7.000-an. 7.000 kali 5 itu udah berapa kotak suara gitu kan. Nah, idealnya
kita sudah menghitung idealnya itu kalau satu pemilihan itu harusnya 1.500 meter persegi. Satu pemilihan. 1.500 meter persegi. Jadi kalau dikali 5 pemilihan itu harusnya luas gudang itu 7.500. Supaya semua bisa dilakukan secara tertib gitu kan. Dan juga bisa terkondisikan dengan baik gitu surat suaranya gitu. Kalau kemarin kalau saya bisa menyebutkan wajar ada kejadian tertukar karena memang kondisi gudangnya pun seperti itu. Artinya 3.000 meter persegi untuk 5 pemilihan. Jadi tidak ideal lah pada saat itu. Tidak ideal. Kondisi. Nah makanya ini menjadi juga bahan evaluasi untuk KPU Kabupaten Karawang ya di pemilu ke depan. Kalau misalkan memang pola pemilunya masih sama, kita masih menghadapi dan mengelola 5 jenis surat suara pemilihan pada saat pemilu, itu berarti luas gudangnya harus minimal di angka 7.500 meter persegi supaya tidak ada lagi kejadian surat suara yang tertukar gitu. Dan tata kelola logistik ini ke depan ya sangat perlu kita perbaiki, utamanya pemilu. Kalau di pilkada kemarin alhamdulillah tidak ada surat suara yang tertukar karena memang kan pemilihannya gubernurnya sama, bupatinya sama. Oh jadi nggak ada yang ketukar ya? Ya walaupun mungkin ada potensi kemasukan surat suara dari provinsi lain, tapi itu sangat kecil kemungkinan karena di tempat produksinya pun sudah betul-betul terkontrol gitu. Dan untuk luas gudangnya juga sudah ideal lah ya. Nah kalau untuk pilkada kemarin luas gudangnya 3.000-an juga, tapi hanya mengelola 2 surat suara, jadi sudah sangat ideal. Oke, baik. Jadi tetap ada evaluasi yang bisa kita laksanakan gitu ya, mungkin untuk kedepannya. Betul sekali. Terkait dengan logistik, berarti itu tata kelola logistik. Iya. Oke, nah memang ada beberapa permasalahan dinamika lah ya pada saat pelaksanaan pemilu dan pilkada, tapi kan secara keseluruhan bisa dikatakan aman, damai, dan sukses lah di Kabupaten Karawang. Dan tentunya itu bukan hanya kerja tunggal KPU sebagai penyelenggara ya Bu, karena kan kita juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga stakeholder dan lain sebagainya yang juga ikut mensupport, mendukung terlaksananya pilkada dan juga pemilu di Kabupaten Karawang. Nah pada saat itu Ibu sebagai Ketua KPU Kabupaten Karawang gimana tuh mengelola atau membangun relasi dengan lembaga-lembaga stakeholder tersebut? Ya, alhamdulillahnya kalau di Kabupaten Karawang karena mungkin sudah beberapa kali pemilu dan pemilihan gitu pilkada, jadi semua stakeholders itu mereka sudah tahu posisinya masing-masing gitu, sudah sangat tahu perannya masing-masing. Jadi kita setiap rapat koordinasi, baik itu dengan pemerintah daerah pun kan banyak ya OPD yang terkait dengan KPU gitu kan, kayak pemutahiran daftar pemilih dengan Disdukcapil gitu kan, lalu kaitan jaringan dengan Diskominfo, kaitan pemberitaan pun gitu kan dengan Diskominfo gitu kan, lalu pengamanan dengan Satpol PP-nya gitu kan, jalan dengan Dishub dan lain sebagainya gitu. Banyak lah gitu OPD yang terkait ya, utamanya juga dengan Kesbang komunikasi kita gitu kan. Nah, kemudian dengan APH juga sama, Polres gitu kan, terus Kejaksaan, Kodim, dan utamanya juga dengan mitra kita ya sesama penyelenggara Bawaslu gitu kan. Jadi setiap rapat koordinasi di setiap tahapan kita sampaikan bahwa tahapan kita misalkan pada saat pemutahiran daftar pemilih ini tahapan kita. Lalu kemudian potensinya seperti ini gitu kan. Jadi kami mohon pengamanannya seperti ini, lalu mohon kerjasamanya seperti ini. Jadi hal-hal selalu dilibatkan ya Ibu ya. Semua mengambil peran masing-masing gitu. Karena ini kan bukan hanya hajatnya KPU tapi hajat seluruh wargi Karawang gitu ya Bu. Betul sekali gitu. Ini hajat bersama gitu. Makanya setiap stakeholder juga mereka karena sudah memahami perannya masing-masing, jadi saat koordinasi itu kita begitu mudah gitu. Termasuk juga kesulitan-kesulitan di lapangan ketika misalkan menemukan kesulitan di lapangan, misalkan jaringan ini yang kurang nih ada di 4 TPS, kita langsung menghubungi Diskominfo langsung merespon cepat gitu kan.
seperti itu Teh. Jadi alhamdulillah. Jadi sinerginya enak. Sinerginya gitu ya, sangat Bu, ya? enak kalau di Kabupaten Karawang gitu. Oke. Nah, Bu, Ibu kan akan menjadi anggota atau insya Allah juga ketua sampai dengan 2028. Iya. Nah, di kepemimpinan Ibu dari 2023 sampai dengan 2028 nanti, Ibu mau membawa KPU Kabupaten Karawang ini menjadi lembaga yang seperti apa sih? Ya, ini kan menjadi menjadi PR besar ya. Karena kan di kepemimpinan sebelumnya pasti juga sudah membawa lembaga KPU ini menjadi lembaga yang lebih bisa dipercaya publik gitu ya. Nah, tentunya ya kita melanjutkan gitu kan. Kita sebetulnya masuk ke KPU itu kan sistemnya sudah ada. Gitu, sistem sudah ada. Utamanya lagi KPU RI itu sudah sangat banyak berbenah gitu kan. Dan masyarakat saat ini itu bisa mengakses informasi apapun tentang kepemiluan itu begitu banyak medianya. Gitu. Nah, jadi kita menjadi bagian dari KPU ini tentunya ingin lembaga ini menjadi lembaga yang lebih berintegritas, yang lebih bisa mendapatkan kepercayaan publik gitu, bahwa penyelenggaraan pemilu dan pilkada ini kita memang sudah sangat terbuka, sudah sangat transparan, publik sudah sangat profesional dan proporsional gitu kan. Masyarakat bisa melihat seluruh proses tahapan itu dengan sangat terbuka, dengan sangat gamblang gitu kan. Siapapun mereka gitu kan, contohnya seperti hasil rekapitulasi. Hasil rekapitulasi di TPS saat pemilu maupun saat pilkada itu bisa langsung diakses, ada info-pemilu.go.id gitu kan. Di malam tanggal 27 November ya saat pilkada, karena si rekapnya ini sudah sangat jauh diperbarui ketimbang pemilu. Padahal ini kita masih di tahun yang sama ya. Sempat heboh ya pemilu. Pemilu 2024 sempat kita dihebohkan persoalan si rekap gitu. Tapi di pilkada 2024 si rekapnya sudah jauh lebih baik gitu kan. Maka ketika teman-teman di KPPS mengupload itu sampai jam 12 malam itu hanya tersisa 4 TPS lagi yang belum terupload. Itu pun bukan karena perhitungan yang belum selesai, tapi karena memang masuknya saja masih antri gitu kan. Jaringan lah ya. Jaringannya, karena kan seluruh Indonesia kan memakai itu gitu. Nah, jadi dengan sistem informasi yang makin terbuka seperti ini yang bisa diakses gitu kan, masyarakat bisa langsung ngeklik gitu kan, mencari data di TPS mana. Betul. Dia mau copy itu bisa langsung gitu kan, saat itu juga gitu. Real time saat itu. Real time gitu. Jadi hasil yang merupakan hasil paling otentik betul. di TPS itu bisa siapapun bisa memperoleh gitu, bisa mengakses gitu. Jadi bukan hanya kita yang berkepentingan ya, penyelenggara gitu kan, lalu peserta misalkan gitu kan, paslon atau partai, tapi masyarakat secara luas mereka bisa langsung mengakses itu gitu. Jadi hal-hal kecurigaan dari netizen gitu ya, dari pemilih, dari warga Indonesia kaitan kepemiluan, pilkada, itu sama sekali harusnya sudah sangat hilang sekarang gitu kan. Karena memang lembaga KPU ini, KPU RI kan terus menyampaikan bahwa terus melakukan perbaikan sistem gitu kan, secara kelembagaan betul-betul di-upgrade, baik itu sistem informasi, lalu juga kita gitu kan sebagai penyelenggaranya. Ya belum pernah ada kan Teh anggota KPU itu yang di orientasi tugas itu dirindam. Itu kan baru angkatan. Jadi ini ya, jadi tamtama ya. Jadi kalau sekarang nih Pak Gubernur ya pada dia itu kirim ke barak gitu, oh kita udah pernah gitu. Oke. Nah, ini juga mungkin bisa jadi pertanyaan juga untuk teman pemilih. Teman pemilih kira-kira pengen KPU Kabupaten Karawang ini menjadi lembaga yang seperti apa gitu? Apakah misalnya informatif atau inovasi, mengeluarkan inovasi, atau mungkin bisa jadi sebagai penyambung lidah mungkin antara pemberi suara masyarakat dengan penerima suara, entah itu dewan atau enggak pemimpin daerah. Mungkin bisa jadi seperti itu. Boleh komen nanti ya di bawah ya. Boleh banget itu. Oke, Bu Ketua, kita sudah ngobrol banyak banget nih tadi soal pemilu dan juga pilkada. Untuk sesi terakhir ini akan menjadi sesi yang sulit saya rasa.
Jadi sesi yang sulit. Iya. Saya akan berikan 3 pertanyaan. Coba bukan 3 keinginan ya. 3 pertanyaan untuk Saya kabulkan yang mana ya? Oh enggak ya. untuk Bu Ketua. 3 pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat, Bu. Cukup menjawab dengan angka 1 sampai 10. 1 paling sangat tidak, 10 paling sangat iya. Tergantung pertanyaannya gimana. Gitu. Jadi harus dijawab kurang dari 3 detik kalau bisa. Sudah siap Bu Ketua? Deg-degan sih ini. Kita lihat. Pertanyaannya apa ya gitu. Oke, siap ya. Pertanyaan pertama. Seberapa sulit pelaksanaan pemilu dan pilkada di Kabupaten Karawang? 1 sampai 10. Pemilu dan pilkada dipisah atau Boleh dijadikan satu? dipisah, boleh. Seberapa sulit? Kalau seberapa sulit dari tahapan ya? Kalau dari tahapan pemilu di angka 8, Wah, pilkada di angka 7 lah. oke. Berarti itu masuk lumayan sulit loh itu loh. Udah di atas 5 loh. Oke, masih gampang itu pertanyaan masih Masih gampang. gampang. Pertanyaan kedua. Ini pertanyaan kedua ya. Masih 1 sampai 10. Seberapa berat pressure yang diterima oleh Ketua KPU Kabupaten Karawang pada saat Pilkada 2024? 1 sampai 10. Angkanya bisa lebih nggak? Boleh sih. Kalau ada 1000 dah. 1000, oke. Ini pertanyaan yang paling sulit nih mungkin nih. Pertanyaan ketiga. Siap ya, Bu? Aduh, kayak ikut cerdas cermat ini. Ini jadi kuis gitu ya. Pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir. Seberapa panas suhu politik Pilkada Karawang 2024? Mari Fitriana. Ini angkanya kayak lebih dari pertanyaan kedua ini. Panas sekali. Berapa angkanya, Bu? 10.000 bisa nggak? 10.000. Oke, teman pemilih. Demikianlah tadi podcast Beda Warna Berbeda Tapi Bersuara. Terima kasih Bu Ketua KPU Kabupaten Karawang Ibu Mari Fitriana yang sudah berkenan untuk jadi narasumber perdana loh. Siap, Pak Nuhun. Luar biasa podcastnya. Sehat-sehat Ibu, salam untuk keluarga, tetap semangat. Ya, teman pemilih, demikian tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Ketua KPU Kabupaten Karawang Ibu Mari Fitriana. Dan jangan lupa teman pemilih yang belum subscribe channel YouTube KPU Kabupaten Karawang langsung di-subscribe, like dan juga di-share ke teman-teman semua. Ya, sampai jumpa di episode Beda Warna untuk episode berikutnya. Saya Vivi, sampai jumpa. Bye.